Tadi saya menyampaikan bahwa desain itu bukan tentang visual gitu ya, bahwa teman-teman belajar kuliah 4 tahun itu bukan untuk menjadi visualizer, tapi untuk bisa merespon apa saja sih yang bisa dia bantu di masyarakat kita gitu ya. Mana caranya supaya teman-teman mahasiswa itu bisa menjembatani proses kreativitas yang saat ini dilakukan, tetapi dengan konsep metodologi yang ada untuk membuat sebuah riset. Karena bagaimanapun mahasiswa DKP harus paham metode. Pentingnya metode adalah untuk menentukan langkah-langkah sistematis supaya apapun yang mahasiswa rancang, mahasiswa lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di karya pohon yang saya bikin itu, kelas F yang bikin itu, di situ pohon yang tidak ada daunnya. Karena kurang lebih kita juga sedikit bisa dikatakan ya, banyak juga hutan-hutan yang memang sudah tidak subur di era sekarang. Kita mengangkat isu sampah. Karena kita membuat karya itu, kita membuat dengan sampah-sampah yang ada, seperti kertas semen, terus juga botol-botol dan yang lainnya. Jadi kita mengangkat kesadaran bahwa jangan buang sampah sembarangan, dengan sampah kita bisa berkarya. Kegiatannya seru banget Kak, apalagi kita bisa ngelihat pameran-pameran seni yang dibuat kurang lebih dari 1 minggu gitu. Untuk dari maba tahun 2004. Acaranya seru banget ya Kak, terus juga tadi ada banyak pameran juga karya-karya yang dipamerkan di acara ini. Banyak juga yang menginspirasi juga dan ilmunya sangat bermanfaat. Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV Nusa Putra University sukses menggelar 2 kegiatan sekaligus, yaitu Seminar Nasional Desain, Pariwisata dan Industri Kreatif atau Narsistik dan Workshop Desain Komunikasi Visual tahun 2024 pada pekan lalu, Selasa 26 November 2024 secara offline di ruang auditorium dan lingkungan kampus Nusa Putra University di saat Sukabumi. Halo Genusian, sebagai upaya memberikan wawasan mendalam kepada mahasiswa, dosen, dan praktisi tentang pendekatan riset yang relevan dan sistematis untuk menghasilkan solusi kreatif dalam bidang komunikasi visual, Program Studi Desain Komunikasi Visual atau DKV Nusa Putra University melalui Nusa Putra Global atau Nutral menggelar kegiatan Seminar Nasional Desain Pariwisata dan Industri Kreatif atau Narsistik dan juga workshop desain komunikasi visual tahun 2024 pada hari ini tanggal 26 November tahun 2024 secara offline di ruang auditorium dan juga lingkungan kampus Nusa Putra University Cisaat, Sukabumi. Dan saat ini saya Fuji bersama tim Genusian Fast News sudah berada di ruang auditorium Nusa Putra University untuk meninjau langsung bagaimana rangkaian kegiatan seminar dan workshop DKV tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa tema yang diangkat dalam kegiatan seminar nasional DKV tahun 2024 ini yaitu riset desain, menjembatani metodologi dan kreativitas dalam studi komunikasi visual. Kegiatan seminar tahun 2024 ini juga mendatangkan 2 pembicara yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Erik Armayuda PhD selaku dosen, penulis, dan game board designer, serta Shirley Everlyn selaku Deputi Kerjasama Pendidikan IDEA. Sementara itu, workshop desain komunikasi visual yang bertema Sistem Tanda Semiotika sebagai metodologi perancangan visual identity akan diisi langsung oleh Dr. Arif Johari, SST MDS, selaku dosen dan praktisi desain. Selain itu Genusian, pada Narsistik dan Workshop DKV tahun 2024 ini juga turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Selain itu, dalam rangkaian acara Narsistik, sebagian peserta akan mempresentasikan karya ilmiah mereka dalam bentuk jurnal riset, sekaligus memamerkan hasil karya seni dari ujian praktik di kelas. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Program Studi DKV, para dosen DKV, para tamu undangan, serta diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadikannya sebagai momentum penting dalam dunia akademik dan seni. Penasaran? Kira-kira bagaimana tanggapan dan juga rangkaian kegiatan Narsistik dan Workshop DKV tahun 2024 tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya. Berikut liputannya untuk Genusian. Dalam sambutannya, Anggi Pradipta Junfitrana MT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Internasional Nusa Putra University memberikan apresiasinya kepada penyelenggaraan Narsistik dan Workshop DKV 2024 yang bertepatan dengan 1 dekade program studi DKV Nusa Putra University. Beliau menyebutkan banyak perolehan yang telah diraih oleh program studi DKV selama 1 dekade ini.
Salah satunya telah terakreditasi internasional dan rutin menyelenggarakan kegiatan seminar, workshop, dan konferensi internasional tiap tahunnya. Beliau pun berharap dengan pengangkatan tema Narsistik 2024 ini dapat menjembatani antara seni dan akademik, sehingga dapat bersinergi. Bapak lihat sejauh ini sudah banyak capaian yang diraih oleh program studi DKV. Salah satunya juga sudah terakreditasi internasional. Secara konsisten, kegiatan-kegiatan seperti seminar nasional narsistik juga workshop ini dilaksanakan setiap tahun. Juga kita Prodi DKV juga sudah memiliki konferensi di tingkat internasional yang juga setiap tahun dilaksanakan, ada di ICCID ya, di Jeddah bulan depan, dan juga salah satu flagship dari konferensi internasional DKV itu iConnection yang akan diselenggarakan di bulan April 2025 di Jepang. Agus Darmawan SSN MSN selaku Ketua Program Studi DKV Nusa Putra University dalam sambutannya menyebutkan bahwa dalam satu dekade DKV ini menjadi refleksi ke dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan desain komunikasi visual. Beliau pun berharap dengan didatangkannya para pembicara yang kompeten di bidang riset dan desain di kancah nasional dan internasional ini dapat membantu mengejar ketertinggalan dalam hal riset di dunia desain komunikasi visual dan dapat diterapkan di ruang lingkup program studi DKV Nusa Putra University. Yang spesial dari Narsistik 2024 ini, kegiatan ini bertepatan dengan momentum 10 tahun berdirinya program studi desain komunikasi visual, atau kita menyebutnya dengan satu dekade program studi DKV. Jadi kita pada satu dekade ini tidak ada hal yang memang dibesarkan, tapi kita akan merefleksikan semuanya ke dalam, kembalikan lagi ke dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan kita desain komunikasi visual. Jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Eri gitu kan, kehadiran Bu Seri di hari ini yang tadi saya sebutkan, koneksinya ke dalam DKV adalah refleksi. Kita refleksikan lagi bahwa memang kita menyadari konteks riset di dalam konteks DKV hari ini kita memang sedikit tertinggal, tapi bukan berarti kita tidak mampu. Kita akan mengejar, makanya visi kita adalah mendatangkan orang-orang yang sekiranya kompeten di wilayah riset desain di level nasional maupun di level internasional untuk bisa kita adjust ke dalam lingkup prodi desain komunikasi visual di Universitas Nusa Putra. Erik Armayuda PhD selaku dosen, penulis dan gameboard desainer yang menjadi pembicara pertama dalam seminar Narsistik 2024 ini memberikan apresiasinya pada antusiasme mahasiswa yang sangat tinggi selama seminar berlangsung. Beliau menyebutkan bahwa dalam seminar ini beliau memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk bisa memilih kembali desain yang tidak hanya melihat dari segi desain saja, tetapi juga dari segi kebermanfaatan dan metodologi. Beliau berharap pada pelaksanaan Narsistik lebih aplikatif dan dibuka untuk masyarakat umum, sehingga kegiatan ini tidak hanya untuk merayakan kreativitas saja, tetapi juga dapat memamerkan penerapan desain. Baik, saya alhamdulillah terkesan ya. Pertama, saya lihat di googling gitu ya, di websitenya ternyata sudah based on internasional ya. Dan kemudian ketika saya memberi materi, responnya luar biasa. Saya tidak mengira akan dapat pertanyaan sebanyak itu, tapi itu sebuah komplimen bagi saya. Dan saya lihat karya-karyanya juga meskipun sebentar tadi sudah luar biasa. Saya harap sih teman-teman bisa mempertahankan atau meningkatkan curiosity-nya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Tadi saya menyampaikan bahwa desain itu bukan tentang visual gitu ya, bahwa teman-teman belajar kuliah 4 tahun gitu ya, itu bukan untuk menjadi visualizer, tapi untuk bisa merespon apa saja sih yang bisa dia bantu di masyarakat kita gitu ya. Karena desain itu tidak hanya berorientasi pada industri saja, tapi juga bisa merubah kota yang lesu bisa menjadi lebih bersinar gitu. Jadi saya harap tadi bisa memberikan satu dorongan gitu ya bagi mahasiswa untuk bisa ngulik lagi desain, tidak hanya dari visualnya saja, tapi juga dari segi kebermanfaatannya, segi metodologinya, sehingga tidak lagi berpikir bahwa desain itu hanya orang kreatif itu seperti wangsit gitu ya. Tapi dengan pendekatan metodologis itu semuanya itu bisa
diselesaikan, karena saya beranggapan bahwa desain itu bukan tentang grafis yang filosofis puitis saja, tapi dia adalah bagus itu relatif, tapi ketika kita bisa memberikan argumentatif yang objektif, itu saya rasa desain itu akan lebih tinggi. Dan saya harap itu penting sekali, karena kebanyakan pembelajar desain kita itu hanya fokus pada bikin visual yang bagus saja. Mereka lupa bahwa desain itu bisa beyond, lebih daripada itu, bisa mempengaruhi orang, bisa membuat orang melakukan apa yang mereka tidak sadari, merogoh kantong lebih banyak gitu ya, membuat mereka membeli sesuatu, berpindah segala macam, itu bisa kerja itu. Jadi saya harap dengan itu mahasiswa bisa tahu pentingnya desain itu tidak hanya untuk membuat sebuah dekorasi, tapi juga bisa membuat sebuah hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Shirley Everlyn selaku Deputi Kerjasama Pendidikan IDEA yang menjadi pembicara kedua dalam Narsisdik 2024 ini menyebutkan bahwa kegiatan seminar seperti ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa sebagai ajang pertemuan dengan pakar dan asosiasi. Selain itu, beliau menyebutkan materi yang disampaikan mengenai riset metodologi, yaitu bagaimana cara menjembatani proses kreativitas dengan konsep metodologi yang ada untuk membuat sebuah riset. Beliau pun berharap Narsisdik menjadi kegiatan rutin agar dapat menjadi potret kapasitas dan kualitas mahasiswa di masa depan. Seru banget, karena tadi kan aku pikir cuma sendirian ya, ternyata ada beberapa pembicara lainnya, dan menurut aku ini bisa berguna banget buat teman-teman, karena kan masih awal-awal banget nih, ketika mereka baru kuliah itu memang penting banget untuk dipertemukan sama para pakar dan juga dari asosiasi, sehingga nanti mereka bisa lebih aware sama industrinya seperti apa. Materi saya itu terkait dengan research metodologi, gimana caranya supaya teman-teman mahasiswa itu bisa menjembatani proses kreativitas yang saat ini dilakukan, tetapi dengan konsep metodologi yang ada untuk membuat sebuah riset. Nah, ini tuh penting banget, karena teman-teman DKV itu kebanyakan sering banget berkarya aktif gitu ya dalam menciptakan sesuatu, tapi itu nggak punya proses research yang tepat dalam menyampaikan gagasan pikiran. Nah, jadi saya rasa teman-teman yang nanti tentunya akan mengikuti skripsi kan pasti akan disuruh buat laporan tuh. Nah, kita perlu kasih pemahaman itulah ke mahasiswa. Harapannya sih, saya harap sih Narsis ini bisa sesuatu kegiatan yang sifatnya rutin gitu ya, mungkin bisa diadakan lagi entah di tahun depan, tapi sifatnya yang berulang, sehingga nanti teman-teman dari mahasiswa itu juga bisa melihat evolusi atau apa kira-kira perkembangan untuk kegiatan narsistik tahun ke tahunnya itu seperti apa gitu ya. Itu juga bisa menjadi potret juga ya untuk kapasitas dan kualitas mahasiswa itu seperti apa ke depan. Sementara itu, Dr. Arif Johari SST MDS selaku pembicara dalam kegiatan workshop DKV menyebutkan bahwa dalam kesempatan ini beliau menyampaikan materi mengenai identitas visual yang mana sangat penting bagi profesi desainer komunikasi visual. Beliau menekankan mengenai metode perancangan identitas visual dengan pendekatan sistem tanda semiotika supaya mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah sistematis agar apapun yang dirancang mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beliau berharap untuk kedepannya skala kegiatan dapat lebih besar dan dapat lebih profesional dalam hal pengelolaan kegiatan dan publikasi. Kebetulan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait identitas visual. Identitas visual itu penting karena tidak akan bisa lepas dari profesi desainer komunikasi visual, karena akan selalu berurusan dengan identitas visual. Nah, kemudian yang ditekankan dari materi tadi terkait metodologi, metode perancangan desain, metode perancangan identitas visual dengan menggunakan pendekatan semiotika sistem tanda. Itu karena bagaimanapun mahasiswa DKV harus paham metode. Pentingnya metode adalah untuk menentukan langkah-langkah sistematis supaya apapun yang mahasiswa rancang, mahasiswa lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, tentu saya sangat bangga ya. Saya merasa bangga dan ini sebuah kehormatan bagi saya menjadi narasumber di Narsisdik 2024 ini ya. Karena apa? Karena bertepatan dengan satu dekadenya Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Nusa Putra. Nah, kemudian yang kedua, saya juga bangga bahwa
visi DKV Nusa Putra yang salah satunya adalah untuk mendukung Kota Sukabumi menjadi kota kreatif, dan itu terwujud di tahun ini di 2024. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan terkesan menjadi salah satu narasumber di event Narsis. Jamal dan Hamdi selaku salah satu perwakilan mahasiswa yang memamerkan karya seninya dengan judul Pohon Perspektif dan Under the Sea menyebutkan bahwa dalam pembuatan karyanya banyak sekali unsur yang diperhatikan mulai dari bentuk, gaya, perspektif, dan susunan dalam karya tersebut. Dalam karya ini mereka pun mengangkat isu-isu mengenai lingkungan sehingga dalam pameran ini mereka ingin menyampaikan pesan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebelumnya saya dari kelas F, jadi karya itu mengambil unsur pohon gitu. Nah karena ini fokus utamanya nirmana gitu, jadi kita juga lebih mentingin unsur-unsur nirmana gitu, kayak dari bagian ruang, jarak, value, warna gitu. Nah kita ambil judul pohon itu pohon perspektif gitu. Jadi awalnya mah karena kita itu gak bisa bikin pohon yang benar-benar realis, jadi kita bikin pohon yang kayak kontemporer gitu, karena di situ orang itu juga bisa melihat seperti, maksudnya tergantung perspektif orang melihat itu, bisa jadi itu pohon yang kayak gimana, bisa jadi pohon itu, pohon ini gitu, bisa jadi bentuk lain gitu, kurang lebih seperti itu. Makasih. Jadi di karya pohon yang saya bikin itu, kelas F yang bikin itu, di situ pohon yang tidak ada daunnya, karena kurang lebih kita juga sedikit bisa dikatakan ya, banyak juga hutan-hutan yang memang sudah tidak subur di era sekarang gitu, kurang lebih seperti itu, mengangkat Baliknya Kak. Oke, sebelumnya terjadi problematik di awal. Sebelumnya kita mau bikin suatu pohon juga seperti hutan mungkin. Nah, cuman kita gak jadi ambil karena mungkin kita gak mau ambil resiko karena tingginya pohon. Jadi kita ambil temanya, judulnya Under the Sea, kedalaman di laut. Nah, kedalaman di laut itu kan ada terumbu karang dan ada biota-biota laut. Nah, di situ kita ambil dan kita pun mengangkat isu sampah. Jadi di karya pohon yang saya bikin itu, kelas F yang bikin itu, di situ pohon yang tidak ada daunnya, karena kurang lebih kita juga sedikit bisa dikatakan ya, banyak juga hutan-hutan yang memang sudah tidak subur di era sekarang gitu, kurang lebih seperti itu, mengangkat. Oke, tadi sebelumnya saya bilang kita mengangkat isu sampah karena kita membuat karya itu, kita membuat dengan sampah-sampah yang ada seperti kertas semen, terus juga botol-botol dan yang lainnya. Jadi kita mengangkat kesadaran bahwa jangan buang sampah sembarangan, dengan sampah kita bisa berkarya. Winala dan Deriani selaku salah satu peserta kegiatan narsistik dan workshop DKV 2024 menyebutkan kegiatan ini sangat bagus dan menarik karena ada pameran karya seni dari para mahasiswa. Selain itu, menurut mereka materi yang disampaikan seputar nirmana dan elemen-elemen desain sangat bermanfaat dan menambah wawasan. Kegiatannya seru banget Kak, apalagi kita bisa ngelihat pameran-pameran seni yang dibuat kurang lebih dari 1 minggu gitu untuk dari maba tahun 2004. Aku cukup terkesan sama pematerinya karena keren banget bisa membahas seputar elemen-elemen dari nirmana kayak gitu. Acaranya seru banget ya Kak, terus juga tadi ada banyak pameran juga karya-karya yang dipamerkan di acara ini. Banyak juga yang menginspirasi juga dan ilmunya banyak sekali pastinya mengenai desain ya Kak. Jadi bukan hanya untuk yang emang profesinya di bidang desain, yang tidak di bidang desain juga, jadi mengerti setiap logo ataupun identitas dari sebuah lembaga itu pastinya ada makna. Nah, Genusian, itu dia tadi beberapa tanggapan dan juga rangkaian kegiatan narsistik dan juga workshop DKV tahun 2024 tersebut. Nantikan Genusian Flash News selanjutnya agar Genusian tidak ketinggalan berita-berita seputar Nusa Putra University. Saya Fuji Aurelia bersama juru kamera Abdi Mulki dan Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.